Tematik 1D, keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku, pembelajaran 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik 1D. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Angkat kedua tangannya. Doa sebelum belajar. Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3, yaitu 1. Ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, pola bilangan. Bisa disimak di halaman 54 sampai 62. Nah, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Dini, kakak dari Dino. Ketika melihat TV, Dini merebut remote dari Dino. Dini ingin menonton film anak-anak, sementara Dino ingin menonton film kartun. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sebaiknya Dini harus meminta maaf kepada Dino. Karena apa? Karena Dini yang bersalah kepada Dino. Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf itu digunakan ketika seseorang melakukan kesalahan. Ungkapan permintaan maaf harus disertai dengan kata maaf. Ingat ya, harus disertai dengan kata maaf. Contoh, Bella tidak sengaja memecahkan vas kesayangan ibu. Bagaimana ungkapan permintaan maafnya? Maaf Bu, saya telah memecahkan vas kesayangan ibu. Sudah paham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada gambar Ino datang terlambat ke sekolah, sehingga dimarahi sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, bagaimana ungkapan permintaan maaf yang harus diucapkan oleh Ino? Nah, perhatikan di bawah ini. Nah, ungkapan permintaan maafnya contohnya adalah, maaf Pak, saya datang terlambat karena perut saya sakit ketika berangkat sekolah. Ingat ya, ungkapan permintaan maaf harus disertai dengan kata maaf. Kita lanjutkan. Nah, karena kalian tadi sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan itu harus menggunakan kata lebih banyak atau lebih sedikit. Perhatikan gambar yang Ustazah tayangkan di sini. Di situ ada buah jeruk. Ustazah memiliki 6 buah jeruk, sementara di sampingnya itu ada 3 buah jeruk. 6 dengan 3 itu lebih banyak atau lebih sedikit ya? Ya, betul. 6 itu ternyata lebih banyak dari 3. Bisa sampai di sini? Kita lanjutkan. Nah, Ustazah juga punya buah semangka. Nah, ada 5 buah semangka. Di sampingnya ada berapa ya? 8 buah semangka. Nah, kita bandingkan. 5 dengan 8 itu lebih banyak atau lebih sedikit ya? Ya, betul. 5 ternyata lebih sedikit dari 8. Ingat ya, membandingkan itu harus menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit. Sudah paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan.
kita lanjutkan dengan mengurutkan bilangan. Nah, Ustazah punya banyak bilangan. Di situ ada 5, 3, 1, 8, dan 6. Nah, kita akan mengurutkan bilangan dari yang paling kecil. Bagaimana caranya? Kita harus cari mana bilangan yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah dimulai dari 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, dan 8. Bisa sampai di sini? Kalau bisa, kita akan berlatih lagi mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita harus cari bilangan yang paling besar. Berarti bilangan yang paling besar adalah 8, 6, 5, 3, dan yang paling kecil adalah 1. Bisa sampai di sini? Nah, kalau bisa, kita lanjutkan. Kita lanjutkan akan belajar lagi matematika, yaitu tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan bangun. Nah, Ustazah punya 4 kotak. Perhatikan kotaknya Ustazah. Kotak pertama berisi 1 lingkaran, kotak kedua berisi 3 lingkaran, kotak ketiga dan kotak keempat masih kosong. Kira-kira berapa lingkaran ya isinya dari kotak ketiga dan kotak keempat? Kita harus cari tahu dulu garis bilangannya. Nah, ternyata 1 di kotak pertama menjadi 3 di kotak kedua, itu ditambah berapa ya supaya bisa menjadi 3? Oh, ternyata ditambah 2. Berarti garis bilangannya harus ditulis ditambah 2. Kalau kotak pertama dan kotak kedua itu ditambah 2, berarti selanjutnya kotak ketiga dan kotak keempat juga harus ditambah 2. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui garis bilangan, kita bisa mengisi di kotak ketiga. Berarti kotak ketiganya adalah 3 ditambah 2 menjadi berapa? 5. Di kotak selanjutnya 5 tadi harus ditambahkan 2 menjadi berapa? Menjadi 7. Bisa? Nah, kita lanjutkan di contoh yang selanjutnya. Contoh lagi, Ustazah punya 4 kotak. Di sini bangunnya adalah segitiga. Di kotak pertama ada 2 segitiga. Di kotak kedua kosong. Di kotak ketiga ada 8 segitiga, di kotak keempat ada 11 segitiga. Nah, kita harus cari tahu dulu garis bilangannya. Nah, 8 menjadi 11 itu ditambah berapa ya? Ternyata ditambah 3. Kalau ditambah 3 berarti kotak yang lain juga harus ditambah 3. Kita tambahkan 3. Nah, seperti itu. Jadi, dari sini kita akan mengetahui kotak kedua isinya berapa ya. Kotak pertama kalau ada 2, berarti 2 ditambah dengan 3 menjadi 5. Bisa sampai di sini? Nah, kalau bisa kita lanjutkan. Untuk tugas pembelajaran 3 itu adalah mengerjakan pola bilangan halaman 59 sampai 61 tentang pola bilangan. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, kita akan belajar tentang percakapan dengan menggunakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Bisa disimak di halaman 63 sampai 68. Nah, ungkapan permintaan tolong dan terima kasih melalui percakapan. Di materi kemarin, kalian sudah mengenal tentang materi tentang ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Sekarang itu adalah ungkapan permintaan dan tolong dan terima kasih melalui percakapan. Apa sih percakapan itu? Percakapan itu adalah pembicaraan lisan antara 2 orang atau lebih. Nah, ungkapan permintaan tolong itu digunakan ketika kita meminta bantuan kepada orang lain.
jangan lupa menggunakan kata tolong. Contoh ungkapan permintaan tolong adalah, tolong ambilkan pisau di dapur Rina. Yang kedua, tolong bersihkan lantai ini Bella. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, jika ditolong orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Contoh ungkapan terima kasihnya adalah, terima kasih Rina sudah mengambilkan pisau. Yang kedua, terima kasih Bella sudah membersihkan lantai. Sudah paham sampai di sini? Nah, yang selanjutnya kita akan belajar membuat percakapan yang di dalamnya ada permintaan tolong dan ungkapan terima kasih. Perhatikan percakapan permintaan tolong di bawah ini. Itu ada percakapan antara Ibu dan Bella. Dua orang ya, Ibu dan Bella. Ibu, Bella tolong bantu Ibu memasak. Bella, baik Ibu, apa yang bisa Bella bantu? Ibu, tolong bantu Ibu mengaduk adonan di mangkuk itu. Bella, baik Ibu. Ibu, terima kasih Bella. Nah, sudah paham sampai di sini? Yang selanjutnya, perhatikan percakapan lagi. Ada Ayah dan Ino. Contoh percakapannya adalah, Ayah, Ino, tolong bantu Ayah mencuci mobil itu. Ino, baik Ayah, apa yang bisa Ino bantu? Ayah, ambilkan air itu. Ino, baik Ayah. Ayah, terima kasih Ino. Nah, kalian sudah menemukan kan mana kata permintaan tolongnya? Kata permintaan tolongnya itu adalah, Ino, tolong bantu Ayah mencuci mobil. Sedangkan ungkapan terima kasihnya adalah, terima kasih Ino. Bisa? Kalau bisa, kita lanjutkan. Nah, untuk tugas pembelajaran 4 itu adalah, buatlah percakapan yang di dalamnya terdapat ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Sudah paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. 1. Selalu gunakan masker. 2. Jaga jarak. 3. Sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.